Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini pada tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2025 Masehi, di Masjid Al-Hanif Kota Bandar Lampung, kita insya Allah akan mengkaji sebuah tema yang berjudul Istiqomah di atas sunnah. Sebelum kita menjelaskan bagaimana cara istiqomah di atas sunnah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan istiqomah dan apa itu sunnah. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak ke kiri, lurus, konsisten, menepati jalan yang lurus.
Kita ulang lagi. Nah, barakallahu fikum. Istiqomah itu artinya menepati jalan yang lurus. Dia tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Itu istiqomah. Karena itu jalan yang lurus itu disebut as-siratal mustaqim atau as-siratul mustaqim, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagai Nabi SAW pernah menggariskan satu garis lurus, kemudian di samping kanan dan kiri garis itu beliau gariskan garis yang banyak. Pada jalan yang lurus, garis lurus yang beliau buat tadi, beliau menyatakan ini adalah jalan Allah. Dan di samping kanan kiri jalan itu adalah jalan-jalan lain yang ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri jalan yang lurus itu. Kalau kita istiqomah, kita ikut satu jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istiqomah. Kemudian apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu petunjuk dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Karena kita tidak bisa mengamalkan Islam secara benar kecuali dengan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Jadi sunnah yang dimaksud itu bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah. Sunnah tersebut bukan artinya sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Karena ada orang yang terkecoh semata-mata melihat orang biasa puasa Senin Kamis, biasa sholat tahajud, biasa sholat duha, tapi pemikirannya pemikiran khawarij, mengkafirkan pemerintah muslim. Jangan kita anggap dia berada di atas sunnah karena sering melakukan amalan-amalan sunnah, sholat duha, qiyamul lail, puasa Senin Kamis, bahkan ada yang puasa Daud. Ketika akidahnya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka tidak berada di atas sunnah. Orang-orang yang mengkafirkan pemerintah muslim,
melakukan pengeboman bunuh diri, dan melakukan tindakan-tindakan terorisme itu tidak berada di atas sunnah, meskipun mungkin penampilannya ada yang meneladani Nabi dan para sahabat, pakaiannya, jenggotnya, penampilan fisiknya ada yang mengikuti bimbingan Nabi. Tetapi ketika mereka menyimpang secara keyakinan, mereka bukan berada di atas sunnah. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengkaji materi kajian istiqomah di atas sunnah, bukan artinya kita mengklaim kita akan selalu berada di atas sunnah dan memastikan itu pada diri kita. Bukan. Tetapi kita berupaya untuk istiqomah, berharap dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah agar istiqomah, dan mempelajari bimbingan-bimbingan Quran, hadis Nabi SAW untuk istiqomah. Sunnah Nabi itu, kata para ulama, terbagi menjadi 3. Ada sunnah qauliyah, sunnah qauliyah, sunnah ucapan, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, itu sunnah qauliyah. Banyak contohnya. Contoh, kalau kita terapkan ketika akan masuk ke dalam masjid, jangan terburu-buru duduk sampai sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itu sabda Rasul, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan. Contoh yang lain begitu banyak, bisa kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Sunan An-Nasai, yang itu disebut sebagai kitab induk hadis yang 6. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibni Majah, disebut sebagai kitab induk yang 6, Al-Kutubus Sittah. Nah, dan masih banyak lagi kitab-kitab selain 6 kitab induk ini yang menyebutkan riwayat-riwayat hadis. Ada juga sunnah fi'liyah, sunnah Nabi yang berupa perbuatan. Kalau tadi ucapan, ada yang berupa perbuatan. Nah, contoh doa keluar rumah itu yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah,
riwayat Abu Dawud dan lainnya, itu bacaan doa yang dibaca oleh Nabi tapi tidak disabdakan secara langsung. Nabi ketika keluar rumah melakukan perbuatan melihat ke atas, kemudian membaca Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Siapa yang menyaksikan Nabi berbuat demikian? Istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Selalu setiap kali Nabi keluar dari rumahku, beliau menghadap ke atas langit dan mengucapkan doa tadi. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an adilla, jangan sampai aku sesat, au udalla, atau aku disesatkan, au azilla, atau aku tergelincir, au uzalla, atau aku digelincirkan, au adlima, atau aku mendolimi orang. Jangan sampai aku mendolimi orang ketika di luar rumah, ya Allah. Au udlama, jangan sampai aku didolimi orang. Au ajhala, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku berbuat kebodohan, ya Allah. Au yujhala alayya, jangan pula orang bertindak bodoh kepadaku. Macam-macam orang bisa berbuat bodoh kepada kita. Kita sedang naik mobil, tiba-tiba di pinggir jalan ada orang, mungkin orang tidak waras, orang gila, lempar batu. Itu contoh perbuatan kebodohan. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak berbuat bodoh kepada orang lain juga tidak bertindak bodoh ke kita. Itu memang ucapan Nabi, tapi tidak disabdakan secara langsung. Dilihat oleh Ummu Salamah setiap kali Nabi keluar dari rumah beliau. Nah, ada juga sunnah takririyah, sunnah persetujuan, sunnah yang berupa persetujuan. Ketika ada sahabat berbuat sesuatu, kemudian Nabi menyetujuinya, Nabi tidak mengingkarinya, maka itu sunnah takririyah. Ada banyak contohnya. Seperti ketika ada seorang selesai sholat subuh berjamaah, sholat lagi dia. Selesai sholat subuh berjamaah, dia sholat lagi. Tentunya setelah berzikir. Nabi bertanya, subhu arba'an, apakah sholat subuh 4 rakaat? Selesai sholat, Nabi bertanya ke orang itu, apakah sholat subuh 4 rakaat? Orang itu menjawab, sesungguhnya sholat yang saya lakukan ini adalah sholat pengganti dari sholat yang mestinya saya lakukan sebelum sholat subuh. Saya lakukan sekarang, wahai Rasul. Maka Nabi diam, tidak mengingkari. Itu contoh sunnah takririyah. Nah, sunnah yang berupa persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita ditunjukkan kepada sunnah Nabi. Karena dulu sebagian kita taunya sunnah itu ya puasa sunnah, sholat sunnah, seperti itu anggapannya. Tapi kemudian alhamdulillah kita mengenal dakwah tauhid. Yang tauhid, ajaran tauhid itu ajaran sunnah. Ajaran tauhid itu adalah ajaran sunnah.
keteladanan dari Nabi, dakwah dari Nabi. Kita mengesahkan Allah, kita mengagungkan Allah, itu sunnah Nabi. Kita melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, yang perempuan mengerjakan di rumah, yang lebih utama, meskipun tidak dilarang untuk ke masjid bagi wanita selama tidak menimbulkan fitnah dan menjaga adab-adab keluar rumah. Melakukan sholat 5 waktu itu sunnah Nabi, sunnah yang masuk dalam ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Sunnah berupa ucapan, sunnah berupa perbuatan, sunnah berupa persetujuan dari Nabi SAW. Nah, kita berakidah, berkeyakinan bahwa Allah berada di atas arsy, di atas 7 lapis langit, itu juga sunnah. Itu juga sunnah Nabi SAW. Kita berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar dari orang muslim, selama bukan kesyirikan, bukan melakukan kekufuran akbar, itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menyebabkan dia kafir selama dia tidak menghalalkan. Keyakinan itu juga sunnah, itu sunnah Nabi. Kita berkeyakinan bahwa pemerintah muslim di Indonesia ataupun di negara-negara muslim lain adalah pemerintah yang kita wajib taat dalam hal yang ma'ruf, tidak memberontak kepadanya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hasutan. Itu juga sunnah. Itu sunnah Nabi. Nah, kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak boleh bagi seorang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada pohon, berdoa kepada batu, berdoa kepada penghuni kubur. Itu haram, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari Islam karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Keyakinan itu adalah sunnah. Keyakinan itu adalah sunnah. Kita meyakini bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu sunnah. Kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Segalanya Allah Maha tahu. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, semuanya Allah tahu. Itu adalah sunnah. Kita meyakini bahwa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Itu juga sunnah. Maka sebagian ulama ada yang menyusun kitab berjudul As-Sunnah, mengandung kata As-Sunnah, maknanya akidah. Maknanya akidah. Akidah yang membedakan seorang dari ahlul bid'ah, baik itu Qadariyah, Khawarij, Syiah, dan semua ahlul bid'ah. Itulah sunnah.
Nah, bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah dalam keadaan begitu banyak godaan, gangguan, agar kita tidak berpegang dengan sunnah? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang maha memberikan petunjuk, Dialah yang maha mampu membolak-balikkan hati manusia. Kalau di dalam Al-Quran ada doa agar kita tidak dipalingkan hati kita, tidak menyimpang, kalimat doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkan kepada kami, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami, jangan engkau simpangkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberikan anugerah. Doa. Kita bisa membaca doa itu di dalam sholat kita atau di luar sholat. Demikian juga doa seperti yang dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Kadang ada yang salah baca, keliru di dalam melihat harokat. Ya muqallabal, salah. Yang benar ya muqallibal qulub. Karena kadang di sebagian cetakan itu pakai font harokatnya tasydid, di bawah tasydid itu ada kasroh, dipikirnya itu fathah, maka dibaca muqallaba, salah. Yang benar muqalliba. Kalau itu tercetak dari komputer, kadang penulisan harokat kasroh itu di bawah tasydidnya, bukan di bawah hurufnya, tapi di bawah tasydid. Maka dibacanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah di atas sunnah, kita harus berbekal dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat ataupun penjelasan para ulama ahlus sunnah lain yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, biasanya di kajian saya, supaya lebih interaktif, sebelum kita lanjut, apabila ada pertanyaan atau koreksi dari materi yang saya sampaikan, dipersilakan. Mungkin ada hal-hal yang tadi disampaikan ada yang kurang jelas,
bisa ditanyakan. Nah, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Nah, barakallahu fikum. Ya. Oke. Nah. Sunnah qauliyah itu yang ucapan, sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan. Sunnah takririyah itu sunnah berdasarkan persetujuan. Nah, persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hadis itu terbagi ke dalam salah satu dari 3 jenis itu. Hadis Nabi itu kalau tidak berupa Nabi bersabda, disampaikan sabda Nabi oleh sahabat, atau Nabi berbuat, perbuatan Nabi dilihat sahabat, itu fi'liyah, atau sahabat berbuat, Nabi menyetujui. Nabi menyetujui. Itu takririyah namanya, persetujuan. Nah, apakah ada bacaan di dalam sholat yang berupa sunnah takririyah? Ada. Bacaan istiftah, juga bacaan i'tidal. Itu ada yang sunnah takririyah. Contoh bacaan istiftah. Bacaan istiftah itu kan bermacam-macam yang sahih. Kita bisa pilih bacaan istiftah mana yang sesuai dengan kondisi kita saat sholat. Kalau kita sedang butuh ampunan Allah, begitu merasa saya baru melakukan dosa, saya ingin menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau itu hadis Abu Hurairah, ini sunnah fi'liyah, baru diajarkan oleh Nabi ketika Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, selalu melihat Nabi itu kok ada jeda ya antara takbiratul ihram Allahu Akbar, lama beliau diam, tapi Nabi seperti membaca sesuatu, karena yang belakangnya itu melihat jenggot Nabi itu naik turun, berarti beliau sedang membaca sesuatu. Maka di suatu kesempatan Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang Anda baca antara takbir dengan qiraah? Maka Nabi menjelaskan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Itu lafadz istiftah paling sahih, karena yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu lafadz istiftah yang paling sahih. Dan ini paling cocok ketika kita ungkapkan permohonan ampun kepada Allah. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosaku seperti jauhnya timur dengan barat, yang tidak akan pernah bersatu, dan seterusnya. Ada yang sunnah takririyah, istiftah itu. Ada orang baru bergabung masuk ke dalam sholat, dia baca istiftah dengan keras, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ada yang membaca seperti itu.
Maka selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang mengucapkan doa itu? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ketika Nabi bertanya siapa tadi yang mengucapkan bacaan itu, orang-orang terdiam, takut salah tadi yang dibaca. Kemudian Nabi menyatakan, ayyukum al-mutakallim biha fa innahu lam yakul ba'san. Siapa tadi yang mengucapkan itu? Sesungguhnya ucapan dia itu tidak dosa, tidak apa-apa. Faqala rajul, maka orang tadi berkata, jitu wa qad hafazanin nafas fakultuha. Aku tadi datang bergabung sholat, kemudian nafasku tersengal-sengal, ya. Kemudian aku mengucapkan ucapan tadi, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nabi bersabda, laqad ra'aitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat ada 12 malaikat berebut siapa di antara mereka yang akan mengangkat bacaan indah ini ke langit. Itu persetujuan atau pengingkaran? Persetujuan, sehingga masuk sunnah takririyah. Nah, baik, silakan kalau ada lagi yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu diperjelas, ya. Apakah bacaan Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu bacaan i'tidal atau istiftah? Dua-duanya mirip. Cuma bedanya di istiftah itu adalah setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau yang istiftah itu di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kalau yang istiftah itu ada dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik yang tadi saya sebutkan. Kalau yang i'tidal itu dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Rifa'ah bin Rafi'. Dari sahabat Rifa'ah bin Rafi', Sahih Al-Bukhari. Kasusnya beda, bacaannya mirip, tapi sama-sama sunnah takririyah. An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki qala, dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki, ia berkata, kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pada suatu hari pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami Allahu liman hamidah. Ketika Nabi mengangkat kepala beliau bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah, ada seorang laki-laki di belakang beliau berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya untukmu lah pujian.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dengan pujian yang baik yang diberkahi padanya, pujian yang banyak yang baik yang diberkahi padanya. Falamman sarafa qala, ketika selesai sholat Nabi bertanya, Madil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan itu? Qala ana, orang tadi mengucapkan saya. Qala, Nabi bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat 30 sekian malaikat berebut siapakah yang pertama mencatatnya. Kalau istiftah itu berapa malaikat? 12 malaikat berebut siapa yang mengangkatnya. Hadis dari Anas, riwayat Muslim. Kalau iktidal, hadis dari sahabat yang berbeda, Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki, Nabi menyebut aku melihat 30 sekian malaikat berebut siapa yang mencatatnya pertama. Nah, kalau di hadis Anas bin Malik tentang istiftah, ketika Nabi bertanya apakah langsung dijawab? Tidak. Fa'arammal qaum, kaum itu diam semua. Takut, loh tadi yang diucapkan benar atau salah ya? Takut ditegur oleh Nabi. Ternyata disetujui dan disebutkan keutamaannya. Kalau yang hadis tentang iktidal itu langsung dijawab, tidak ada yang diam, tapi orang yang mengucapkan langsung menjawab. Nah, sama-sama sunnah takririyah. Hadis iktidal ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis istiftah ada dalam Sahih Muslim. Sahabatnya beda. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah. Kalau tadi yang pertama kita berdoa kepada Allah karena Dia yang berkuasa memberikan keistiqomahan itu, dan kita berharap semoga Allah menganugerahkan istiqomah di atas sunnah kepada kita semua hingga kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajari ilmu dari sumber yang benar yang berasal dari Nabi dan para sahabat atau para ulama ahlu sunnah setelah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Karena kalau tanpa ilmu dipikir sunnah Nabi, ternyata hadisnya lemah, hadisnya palsu, bukan sunnah, ternyata hanya karangan orang, ucapan orang yang bukan Nabi, bukan ulama, mungkin dalam riwayat yang palsu. Karena itu kita butuh bimbingan ulama-ulama yang memilah hadis-hadis yang sahih, mana yang dhaif. Alhamdulillah para ulama berjuang memilahkan untuk kita hadis-hadis itu. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, berapa jumlah hadis yang telah beliau teliti? Begitu banyak, dan bisa jadi belum ada orang yang meneliti hadis sebanyak beliau dalam memilahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang sahih Al-Bukhari maupun sahih Muslim beliau ringkas, dan pekerjaan meringkas itu adalah pekerjaan ilmiah, diringkas oleh beliau. Yang sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, bahkan salah satu karya sahih Al-Bukhari atau sahih Muslim beliau tulis ketika beliau di penjara. Aktivitas di penjara itu meringkas salah satu dari kitab sahih Al-Bukhari atau Muslim. Kemudian Sunan Abi Dawud dipilah oleh beliau, mana yang sahih, mana yang dhaif.
Sunan At-Tirmidzi dipilah oleh beliau, mana yang sahih, mana yang dhaif. Demikian juga Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Belum kitab-kitab yang lain. Syekh Al-Albani memilah hadis-hadis di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kumpulan hadis-hadis yang memberikan anjuran berbuat atau ancaman dari sebuah perbuatan, dipilah menjadi sahih At-Targhib wa Tarhib atau dhaif At-Targhib wa Tarhib Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka pantas kalau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menyatakan setiap perpustakaan yang tidak ada karya Al-Imam Al-Albani itu perpustakaan yang fakir, perpustakaan yang kekurangan koleksi karya. Meskipun Syekh Muqbil dalam beberapa hadis, beberapa kasus banyak beliau tidak setuju dengan pendapat Syekh Al-Albani, karena beliau punya kapasitas juga untuk menilai. Maka Syekh Muqbil penilaiannya terhadap sebuah hadis juga jadi rujukan. Syekh Muqbil punya karya dalam memilah mana asbabun nuzul terhadap ayat yang riwayatnya sahih. Beliau punya karya sendiri. Beliau punya karya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fis sahihain. Kitab-kitab musnad yang sahih yang tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh bin Baz membantu kita dalam memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Adz-Dzahabi, ulama-ulama itu juga menjadi rujukan di dalam melihat mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian supaya kita bisa istiqomah di atas sunnah, hendaknya kita selektif di dalam menuntut ilmu, memilah kepada siapa kita mengambil ilmu kita, tidak serampangan. Kadang ada pertanyaan, Ustadz, saya cuma pengen belajar baca Quran saja. Itu ada yang ahli, terus akidahnya apa? Belum jelas. Atau saya tahu akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah, tapi saya cuma mau belajar bahasa Arab saja, mau belajar tilawah saja. Saran kami adalah bersabar, wahai saudaraku. Tempuh jalan yang benar, cari guru Ahlus Sunnah. Ketika antum masih belum mendapati guru itu di tempat antum misalkan, tapi kalau di sini alhamdulillah di ma'had kita banyak para asatidzah kita. Kalau seandainya masih belum ada, antum bersabar dulu. Sebagian saudara kita dari beberapa negara itu ada yang minta diajari durusul lughah online lewat sebagian ustadz. Ada yang minta diajari jilid 3, ada yang minta diajari jilid 2. Metodenya disepakati, setoran bacaan dikoreksi, buat tamrin dicek sama ustadznya, bisa disesuaikan. Kalau misalkan belajarnya sementara masih online, berarti memang khawatir kurang sesuai. Ketika nemu ustadz yang bisa berjumpa langsung, belajar lagi. Nah, dan jangan sungkan ketika antum misalkan sering ditunjuk jadi imam, kemudian antum
ragu, bacaan saya ini sudah sah atau tidak ya? Coba koreksikan kepada ustadz yang bisa mengoreksi bacaan antum, yang bacaannya benar, tepat. Ustadz, saya minta waktu sebentar, tolong dikoreksi bacaan saya. Saya kadang disuruh jadi imam, gara-gara di masjid itu yang pakai jubah cuma saya, jenggotnya paling panjang. Nah, padahal saya belum tentu bisa juga, tapi mereka melihat saya kayak orang alim sekali, Ustaz. Maka saya disuruh jadi imam. Berarti kebutuhan antum untuk minta dikoreksi dulu bacaannya. Nah, kemudian di antara upaya agar kita istiqomah di atas sunnah adalah kita bergabung, berkawan akrab, berta'awun, bekerja sama dengan lingkungan ahlus sunnah, saudara-saudara kita ahlus sunnah, agar ada yang mengingatkan kita ketika kita lupa, menyemangati kita ketika semangat kita kurang, mendorong motivasi kita ketika motivasi itu melemah, menghibur kita ketika kita bersedih, untuk saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini beberapa upaya kita supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqomah kepada kita di atas sunnah. Dan ketika kita selektif di dalam belajar ilmu, jangan sembarangan membaca, mendengar, apalagi sekarang begitu gampang orang lihat YouTube, gampang sekali orang lihat media sosial, terpancing untuk melihat ceramah-ceramah yang lebih menggugah orang, mengundang gelak tawa, kemampuan retorika yang memukau. Misalkan, kembali kepada prinsip dasar ahlus sunnah, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah agama kalian, maka lihat dari siapa kalian mengambil. Kata para ulama, syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati kita begitu lemah. Nah, maka jaga hati kita dengan selektif di dalam memilih bacaan. Pastikan itu berasal dari sumber ahli sunnah. Kalau kitab berbahasa Arab, syekhnya siapa yang menyusun, apakah dia ulama sunnah atau bukan. Kalau itu terjemahan, dilihat siapa penerjemahnya, siapa penerbitnya. Kalau itu artikel berbahasa Indonesia, lihat siapa yang menulisnya. Pastikan itu adalah berasal dari ahlus sunnah, karena kita tidak memiliki kekuasaan terhadap hati kita sendiri. Nah, tayyib. Sudah masuk jam 17:03 ya. Sebelum kita akhiri kajian kita di sore hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilahkan. Mungkin ada koreksi ketika tadi saya salah menyampaikan, atau ada hal yang perlu diulang, penjelasan tertentu yang mungkin terlalu cepat disampaikan. Nah, dipersilakan. Ya. Tentang arti yang doa tadi kan, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, sama alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Beda itu tadi. Itu mana artinya? Nah, kesamaannya pada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya. Kalau yang istiftah bacaannya alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Hamdan, dengan pujian, katsiran, banyak. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah.
Hamdan dengan pujian, katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, thayyiban yang baik, mubarakan fihi yang diberkahi. Kalau yang i'tidal itu kan ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, para makmum di belakang menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. Ini yang wajib, kadar wajibnya. Seandainya cuma berhenti di situ, dia telah mengerjakan kewajiban. Tapi ditambah lagi dengan sesuatu yang sunnah, tambahan yang memperbesar pahala, menyempurnakan keutamaan. Hamdan dengan pujian, katsiran yang banyak, thayyiban baik, mubarakan fih yang diberkahi. Jadi pada kalimat hamdan dan seterusnya itu sama. Cuma kalau istiftah alhamdulillah permulaannya. Kalau yang i'tidal Rabbana walakal hamdu, baru kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, baik. Mungkin ya. Minta faedah bacaan lafaz Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu. Ada pertanyaan minta faedah tentang perbedaan lafaz Rabbana lakal hamdu dengan Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya adalah variasi bacaan i'tidal. Sebenarnya variasi yang wajib 4, itu 2. Rabbana lakal hamdu dengan Rabbana walakal hamdu. Sama-sama dalam riwayat yang sahih. Ada lagi tambahan lain dengan Allahumma. Sehingga ketika ditambah Allahumma menjadi Allahumma Rabbana walakal hamdu dan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Totalnya 4. Kalau tidak ditambahi Allahumma jadi Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tambahi Allahumma menjadi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tambahi Allahumma menjadi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Maknanya hampir sama, tapi lafadznya beragam sesuai dengan beragamnya riwayat. Rabbana walakal hamdu, Rabbana wahai Rabb kami, dan untuk mulah pujian, walakal hamdu, dan untuk mulah pujian. Kalau yang tanpa wa maka tidak ada kalimat dannya. Rabbana lakal hamdu wahai Rabb kami, untuk mulah pujian. Secara makna global hampir sama, tapi lafadznya sedemikian detail sampai Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Asy-Syarhul Mumti, syarah Zadil Mustaqni, membagi itu menjadi 4 varian, 4 ragam bacaan yang berbeda. Dan itu kadar minimal wajib dalam i'tidal. Sedangkan tambahannya boleh pakai hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, seperti hadis Rifa'ah bin Rafi' riwayat Al-Bukhari. Boleh juga dengan kalimat mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah. Tambahannya itu sunnah. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Ya. Dari yang sholat ibadah subuh itu artinya yang bagaimana bisa dilakukan. Kalau melakukan sholat apa? Kita melakukan sholat sebelum kalau sebenarnya tidak bisa. Ya. Tadi sunnah takririyah tentang seorang sahabat yang melakukan 2 rakaat sholat sunnah setelah sholat subuh. Apakah itu bisa diterapkan? Dan juga apakah ada pilihan lain? Sama-sama ingin mengganti qobliyah subuh. Padahal qobliyah subuh itu begitu bernilai. Sebagian riwayat menyatakan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Sebagian riwayat menyatakan tetaplah kalian lakukan sholat sunnah qobliyah subuh wa in taradathul khayl, meskipun kalian dikepung musuh, lakukan.
Cuma masalahnya kadang kita sampai di masjid sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah iqamah, kita belum qobliyah. Apakah sudah hangus masanya, sudah istilahnya sudah lewat, sudah kadaluarsa waktu melakukan, atau bagaimana? Masih boleh mengqadha dengan dua pilihan. Pilihan pertama seperti hadis sunnah takririyah tadi, dilakukan selesai sholat subuh. Kalau kita di masjid, yang dikhawatirkan orang salah menilai kita sehingga dia salah menerapkan, dipikir ada sunnah ba'diyah subuh. Kenapa kamu sholat sunnah ba'diyah subuh? Itu Pak Fulan pernah sholat sunnah setelah sholat subuh, saya lihat di masjid. Nah, dia salah memahami, padahal maksud kita mengganti qobliyah, tapi dia dijadikan kebiasaan. Sudah ada qobliyah, ba'diyah pun ada, karena salah sangka. Kalau dikhawatirkan salah sangka, lakukan di rumah atau lakukan di waktu duha, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengganti qobliyah subuh di waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu duha adalah 15 menit setelah terbit matahari. Sekarang di sebagian masjid itu ada waktu syuruk, ya. Syuruk itu maksudnya terbit. Jangan sholat dulu, belum waktunya. Belum waktunya. Karena itu masih masuk waktu terlarang. Tunggu dulu minimal 15 menit yang aman. Kalau yang dinasihatkan Syekh Ibnu Utsaimin 15 menit. Itu minimal 15 menit. Itu adalah waktu duha pertama. Bagi yang ingin melaksanakan sholat duha karena tapi dia terlibat dengan pekerjaan misalkan, nanti di tempat kerja saya repot untuk sholat duha, lakukan sebelum berangkat. Yang penting sudah lewat 15 menit dari terbit matahari. Meskipun kalau ada pilihan mana yang lebih utama melakukan sholat duha, yang lebih utama adalah ketika anak unta sudah kepanasan, yaitu sekitar sepertiga waktu terakhir menjelang berakhirnya waktu duha. Duha itu kapan saja, dari sejak 15 menit setelah terbit matahari sampai sekitar 10 menit sebelum duhur. Itu waktu duha. Kalau duhur kurang 5 menit, sudah tidak boleh sholat sunnah mutlak, jangan. Kurang 2 menit, jangan. Kalau sekitar 10 menitan sebelumnya, sebelum itu 15 menit sebelumnya, 20 menit sebelumnya masih ada waktu sholat duha. Nah, jadi menggantinya boleh langsung atau di waktu duha. Kalau mengganti secara langsung, hati-hati, khawatir disalahpahami oleh orang lain. Nah, baik. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ya. 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 Apakah doa meminta keistiqomahan di dalam sholat itu apakah hanya cukup satu doa atau boleh dengan doa-doa lain? Boleh dengan doa-doa lain. Contoh, di saat tasyahud akhir sebelum salam, ya, itu dalam hadis Ibnu Mas'ud Nabi menyatakan tsumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Kemudian silakan dia pilih doa apa saja yang dia inginkan, dia kehendaki. Jadi setelah kita baca tasyahud akhir, sudah baca sholawat juga, sebelum salam kita bebas berdoa apa saja. Doa perlindungan dari 4 perkara boleh. Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, boleh. Ya. Kemudian juga boleh doa minta istiqomah tadi.
Tidak harus dalam setiap sholat, tidak harus. Tapi sering misalkan, tidak apa-apa. Di luar sholat pun juga tidak mengapa. Memohon doa keistiqomahan. Nah, sebelum kita akhiri, penting untuk diingatkan juga, kalau kita bicara istiqomah di atas sunnah, adakah contoh orang yang dulunya di atas sunnah kemudian menyimpang? Banyak contohnya. Kalau dalam kepingan sejarah, contohnya adalah Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Kalau masuk dalam generasi tabi'in, beliau masuk. Kenapa? Karena dia adalah murid Mu'ad bin Jabal. Tidak tanggung-tanggung gurunya, Mu'ad bin Jabal. Nah, bahkan beliau pernah menjadi orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Menjadi orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, artinya taat pada perintahnya. Umar bin Al-Khattab berpesan kepada gubernur di wilayah itu supaya mendekatkan rumah Abdurrahman bin Muljam dari masjid. Tujuannya apa? Supaya ngajari Quran di masjid, ngajari fikih di masjid pada masa pemerintahan Umar. Orang tidak main-main, orang yang berilmu, Abdurrahman bin Muljam. Tetapi terkena pengaruh faham Khawarij, akhirnya dia menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam kondisi dia meyakini amalan membunuh Ali itu adalah amalan yang besar, perjuangan mendekatkan diri kepada Allah. Saking terkotorinya pemahaman dia, menyimpang dari sunnah. Padahal bagian dari sunnah adalah mencintai dan mendoakan kebaikan kepada para sahabat Nabi, bukannya justru membunuh mereka atau mencela mereka. Maka ini contoh orang yang tidak istiqomah di atas sunnah. Kalau disebut contohnya, yang lain banyak. Nah, kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas tauhid dan sunnah, menjadikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita, hingga kita berjumpa dengan Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.